Perkenalkan, nama saya Ahmad Tur Faisal dari 11 IPA 1 absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan VOC. Yang pertama, pengertian VOC. Kekuasaan VOC di Indonesia memang merupakan kekuasaan terkejam yang sebelumnya kekuasaan Spanyol di Indonesia. Atas prakarsa pembesaran Belanda yang bernama Oldenbarnevelt, semua persekutuan dagang Belanda yang ada di Hindia disatukan menjadi sebuah persekutuan besar. Persekutuan dagang besar di Hindia tersebut disebut Verenigde Oost-Indische Compagnie atau bisa disebut VOC. VOC berdiri secara resmi pada tahun 1602 dan membuka kantor pertama di Banten yang dikepalai oleh François Wittert. Berikutnya latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Yang pertama, dominasi gereja Katolik terhadap segala aspek kehidupan. Yang kedua, penemuan-penemuan baru pada masa Renaissance. Yang ketiga, adanya sejumlah penjajahan samudera yang menentukan rute baru perdagangan. Yang keempat, Konstantinopel dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani. Yang kelima, semangat 3G, Gold, Glory, Gospel, dan rempah-rempahnya. Berikutnya tujuan VOC di Indonesia antara lain: yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, melakukan monopoli perdagangan. Yang keempat, menghindari persaingan yang tidak sehat sesama pedagang Belanda sehingga keuntungan dapat diperoleh secara maksimal. Yang kelima, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa ataupun bangsa Asia lainnya. Kemudian yang terakhir, membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang ingin menguasai Belanda. Berikutnya, hak monopoli dan kekuasaan yang dimiliki oleh VOC. Yang pertama, VOC berkuasa untuk memerintah di daerah-daerah yang diduduki. Yang kedua, VOC berkuasa untuk melakukan peperangan, membuat perdamaian, serta mengadakan perjanjian dengan raja-raja di wilayah kekuasaannya. Yang ketiga, VOC berkuasa untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Yang keempat, VOC mempunyai peraturan hak monopoli VOC perdagangan. Yang kelima, VOC berhak memiliki tentara. Berikutnya dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya, yang pertama ada kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Yang kedua, menimbulkan banyak korban jiwa dan kelaparan di mana-mana. Yang ketiga, beban pajak yang berat. Yang keempat, pertanian utamanya padi banyak mengalami gagal panen. Yang kelima, jumlah penduduk Indonesia menurun. Dampak positif ya. Yang pertama, bangunan-bangunan sebagai objek pariwisata. Yang kedua, rel-rel kereta api. Yang ketiga, jalan raya Anyer Panarukan. Yang keempat, timbulnya kaum intelek atau kaum terpelajar, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang kelima, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru, mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.